Hai teman-teman. Ini tugas sejarah kami tentang Kita kan ada tugas sejarah Indo buat cari Oh tentang iya. politik etis. Kamu tahu gak politik etis apa? Kamu juga nggak tahu? Enggak. Kalian semua tahu nggak politik etis itu apa? Pasti gak tahu ya. Ya udah yuk kita simak video berikut. Politik etis atau disebut juga dengan etisnya politik atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Hindia Belanda mempunyai tanggung jawab secara moral kepada rakyat Bumiputra. Latar belakang politik etis. Politik etis tidak muncul begitu saja. Ada sejumlah hal yang melatar belakanginya. Pertama, perihal adanya sistem tanam paksa atau disebut juga dengan kultur stelsel yang mewajibkan rakyat dan pemilik lahan kala itu untuk menanam tanaman yang sesuai dengan permintaan Belanda. Sistem tersebut menyebabkan penderitaan tersendiri bagi rakyat Indonesia kala itu. Hal kedua yang melatar belakangi terjadinya politik etis ialah diterapkannya sistem ekonomi liberal pasca pelaksanaan kultur stelsel dihapuskan pada 1863. Sebab sistem tersebut hanya menguntungkan para pengusaha yang memiliki modal daripada rakyat. Dan hal ketiga yang ikut melatar belakangi politik etis ialah kritik dari para intelektual Belanda. Dasar utama kritik tersebut lantaran pelaksanaan tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Brossoff dan Van Deventer merupakan tokoh yang menolak keras pelaksanaan sistem tersebut. Kedua tokoh tersebut menganjurkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan politik etis atau politik balas budi. Pelaksanaan politik etis. Dengan adanya kaum humanis yang menyerukan politik etis, dipelopori oleh Van Deventer dan Brossoff, telah membuat pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib rakyat Nusantara. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang saat itu baru naik tahta sebagai mahkota Belanda mengumumkan dalam pidato politiknya pada pembukaan parlemen Belanda. Ia mengumumkan bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral dan utang budi kepada bangsa pribumi di Hindia Belanda. Pada pidatonya itu, Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral utang budi itu ke dalam kebijakan politik yang tertuang dalam program Trias Politika yang meliputi irigasi, emigrasi, dan juga edukasi. Program yang pertama yaitu irigasi atau disebut juga dengan pengairan, merupakan program untuk melakukan perbaikan serta pembangunan irigasi dalam bidang pengairan untuk keperluan pertanian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dari gagal panen akibat cuaca sehingga mencegah kelaparan di Belanda. Program kedua yaitu emigrasi, yaitu proses perbaikan dalam bidang kependudukan dengan cara mengakomodasi perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Pelaksanaan program tersebut dalam rangka memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan kesempatan dalam berusaha dan mengusahakan tanah yang menganggur. Dan program yang terakhir yaitu edukasi, merupakan program yang bergerak pada proses pengembangan dan perbaikan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Pelaksanaan program ini membuat pendidikan yang selama ini hanya menjangkau masyarakat bangsawan, sekarang juga diberikan kepada masyarakat golongan lain. Dari pidato itu, banyak pihak yang menghubung-hubungkan kebijakan baru Ratu Wilhelmina tersebut dengan tulisan dari Van Deventer yang diterbitkan sebelumnya. Hingga akhirnya, Van Deventer dikenal sebagai pencetus dari politik etis tersebut. Karena ide gagasan yang mulia tersebut, pada akhirnya terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut
terjadi di setiap gagasan program. Yang pertama, yaitu pada program irigasi. Penyimpangan terjadi pada pemilihan tanah-tanah yang dibuatkan irigasi. Tanah-tanah yang dipilih hanya tanah-tanah subur untuk perkebunan swasta milik Belanda. Tanah perkebunan milik rakyat pun akhirnya tidak teraliri air dari saluran irigasi yang telah dibuat. Yang kedua, pada program emigrasi. Penyimpangannya pada pemilihan wilayahnya di luar Pulau Jawa, yakni pada daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal tersebut terjadi lantaran adanya permintaan besar akan tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah tersebut, seperti perkebunan di Sumatera, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lainnya. Di daerah tersebut, rakyat Nusantara dijadikan sebagai kuli kontrak, sedangkan emigrasi yang ditujukan ke Lampung bersifat menetap. Dan yang terakhir, pada program pendidikan. Pada program pendidikan, akhirnya hanya menghasilkan tenaga-tenaga administrasi yang terampil dan murah. Selain itu, pendidikan itu dibuka hanya untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kalangan mampu. Hal tersebut akhirnya melahirkan diskriminasi pendidikan dengan membedakan kelas pendidikan. Oh, jadi itu politik etis tuh. Nah, kan kita udah tahu apa itu politik etis. Emangnya apa aja sih dampak dari politik etis hingga saat ini? Mending kita tanya teman-teman aja yuk, apa itu dampak positif dari politik etis? Bisa, menurut kamu apa sih dampak positif dari politik etis saat ini? Menurut aku dampak positif dari politik etis itu sendiri adalah adanya pembangunan infrastruktur yang membuat industri pertanian dan perkebunan bisa berkembang hingga saat ini. Marlon, apa dampak positif adanya politik etis? Menurut saya pribadi, dampak positif adanya politik etis yaitu pembangunan infrastruktur pendidikan yang berhasil meningkatkan perataan edukasi ke masyarakat yang lebih luas. Menurut Puput, apa dampak positif adanya politik etis? Menurut saya, adanya dampak positif dari politik etis adalah adanya pembangunan infrastruktur transportasi seperti adanya kereta yang membuat transportasi menjadi lancar. Apa sih dampak positif dari politik etis saat ini? Menurut saya, dampak terbesar etis terhadap sendiri yaitu munculnya kaum pelajar seperti kita-kita ini. Segitu aja video pembelajaran dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Semangat Semoga mengerjakan tugasnya. tugasnya. Bye-bye.